Akhirnya orang ketiga itu berbisik dalam hatinya. Apa ya yang mereka berdua bicarakan tentang saya? Atau apa yang mereka rahasiakan dariku? Kenapa ya saya tidak diajak berbicara? Apa ada yang salah dengan saya? Jangan-jangan mereka tidak menyukai saya. Ini kan bisikan-bisikan orang ketiga yang membuat dia bersedih. Atau jangan-jangan mereka sedang membicarakan keburukanku, sehingga selain dapat membuatnya bersedih, perbuatan tersebut juga dapat membuatnya berprasangka buruk terhadap temannya tersebut. Maka Nabi SAW melarang dua orang berbisik sementara orang ketiga tidak dibiarkan, artinya dicuekin. Jadi adab ini bukanlah adab yang remeh. Jangan dianggap adab ini adab yang remeh. Jangan dianggap adab ini tidak penting. Selain disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dia juga telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kenapa kita mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jangan menganggap hadis ini itu adalah hadis yang remeh. Sehingga beliau memasukkan ke dalam bab adab. Hadis yang keempat itu tentang larangan berbisik. Dua orang apabila di situ dia bertiga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyazzunal ladzina amanu." Sesungguhnya najwa itu berbisik-bisik itu adalah dari syaitan untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Jadi ini juga artinya ayat ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita bacakan, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An-najwa, kata an-najwa di dalam ayat ini, an-najwa itu artinya berbisik-bisik, hanya boleh dilakukan antara dua orang. Jadi kalau pengen berbisik itu hanya dua orang. Jika keduanya sedang berada di suatu kerumunan manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sampai kalian berbaur hatta takhtalitu binnas, sampai kalian berbaur, bercampur dengan manusia. Minimalnya adalah ketika sedang berempat, maka tidak masalah jika dua orang berbicara atau berbisik sendiri. Dua orang ini kalau empat genap, dua orang berbisik kan, yang dua orang ini masih bisa berbicara. Masih bisa berbicara. Artinya berbisik itu boleh kalau paling tidak minimal dua orang atau empat orang. Kalau empat orang kan berarti masih dua orang itu masih bisa berbicara dengan yang lainnya. Maka tidak masalah jika dua orang berbicara atau berbisik sendiri, karena dua orang lainnya bisa saling berbicara juga, sehingga tidak ada yang merasa didiamkan atau tidak ada yang merasa tersisihkan. Nah, perlu diperhatikan jamaah sekalian bahwa meskipun pada lafaz hadis tersebut, jika kalian bertiga kemudian dua orang ngobrol dan satunya tidak diajak, akan tetapi larangan ini juga mencakup jumlah yang lebih dari itu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, misalnya ada 4 orang yang sedang berkumpul. Tiba-tiba 3 orang di antara mereka berbisik, ngobrol, tanpa mengajak berbicara orang yang keempat. Maka hal ini pun juga termasuk dilarang. Demikian juga jika 5 orang, 6 orang, 7 orang dan sebagainya. Termasuk dalam larangan ini misalnya juga ketika ada A, ada B, ada C sedang berkumpul. Ini ambil contoh ya. Kemudian A dan B itu sama-sama orang Jawa. Ya kan? Tiba-tiba berbicara dengan bahasa Jawa. Sementara si C yang merupakan orang Papua atau orang Sulawesi atau orang Maluku atau orang Sumatera tidak memahami bahasa Jawa. Maka hal demikian juga termasuk an-najwa yang terlarang. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita sedang ngobrol 3 orang, ada 2 orang Jawa, 1 bukan orang Jawa,
Maka dua orang Jawa ini kalau berbicara pakai bahasa Jawa itu juga termasuk dilarang. Termasuk an-najwa. Ya. Kenapa? Karena yang satu yang tidak paham bahasa Jawa itu akan merasa, loh ini ada apa kok dengan saya, kok mereka ngobrol pakai bahasa Jawa. Tiba-tiba ngobrol pakai bahasa Jawa. Walaupun itu tidak ada pembicaraan terhadap orang ketiga. Ini juga tidak boleh. Hal yang demikian juga termasuk an-najwa yang terlarang. Baik hal tersebut dilakukan tanpa maksud apapun, walaupun dia ngobrol pakai bahasa Jawa itu tidak ada maksud apa-apa. Ya. Terlebih lagi jika disengaja agar pembicaraan itu tidak dipahami oleh si C. Ya. Oleh karenanya, ketika sedang berkumpul antara daerah atau antar negara, hendaklah bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti oleh semua yang hadir. Demikianlah keindahan dan kesempurnaan dari Islam. Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, hingga hal-hal yang terkecil pun juga, sehingga supaya dia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadis ini melarang kita dari an-najwa yang tercela tentunya. Berbisik-bisik yang tercela. Karena berbisik-bisik itu ada yang mungkin dia berbisik tidak ingin orang lain itu mendengar. Ya kan? Ya, karena berbisik itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang berbisik yang tercela. Karena ia dapat membuat sedih saudara kita sesama muslim. Lalu bagaimana lagi dengan menyakitinya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Karena berbisik-bisik itu termasuk perbuatan, ya kan? Menyakiti saudaranya dengan perbuatan. Kenapa saya tidak diajak berbicara sementara dua orang? Ini adalah larangan lebih keras lagi. Pelajaran lain dari hadis ini, bahwa seorang muslim dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk terhadapnya dalam diri saudaranya dan sahabatnya. Hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin menutup pintu-pintu hati saudara-saudaranya dari iblis dan bala tentaranya yang senantiasa bersemangat untuk menebarkan kebencian. Karena syaitan itu termasuk tahris. Dia termasuk yang bersemangat untuk menebarkan kebencian di antara manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Ini adalah dan faedah yang lain dari hadis ini. Yang pertama, anjuran supaya melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta di tengah kaum muslimin. Yaitu adalah dengan menghindari jangan kita berbisik-bisik ketika kita sedang bertiga, dua orang berbisik. Ya hindari. Kenapa? Karena itu ini sebab-sebab yang mendatangkan rasa cinta. Yang kedua, tentunya adalah kesempurnaan syariat. Islam ini sudah agama yang sempurna. Dan Islam itu punya kepedulian terhadap budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia. Yaitu adalah menjaga saudaranya jangan sampai tersakiti dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita. Yang ketiga, larangan melakukan apa saja yang bisa membuat sedih saudaranya sesama muslim. Jadi bukan hanya dalam berbisik-bisik, tetapi dalam segala hal. Jangan sampai kita membuat saudara kita menjadi bersedih gara-gara kita. Ya kan? Baik dengan cara apapun, perbuatan atau dengan ucapan. Yang keempat, larangan dua orang saling berbisik sedangkan bersama mereka ada orang yang ketiga. Juga yang kelima, dilarang dua orang berbisik-bisik tanpa mengacuhkan orang ketiga, karena perbuatan itu dapat membuat orang ketiga bersedih, padahal membuat orang Islam bersedih termasuk bagian dari godaan syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya berbisik-bisik itu berasal dari syaitan. Kemudian yang keenam, larangan saling berbisik dengan meninggalkan satu orang. Nah, satu orang berlaku juga bagi sekumpulan orang yang berjumlah lebih dari dua.
yakni jika mereka saling berbisik dengan meninggalkan satu orang. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jika ada 4 orang, 3 orang berbisik meninggalkan satu orang, maka itu nggak boleh, termasuk dilarang. 5 orang, 4 orang berbisik, ya kan? 5 orang, 4 orang pakai bahasa Jawa, yang satu nggak bisa bahasa Jawa, nggak boleh, ya kan? Ini adalah termasuk larangan, termasuk an-najwa di dalam Islam. Larangan ini tidak berlaku apabila dalam sebuah majelis ada 4 orang, lantas 2 orang di antara mereka berbisik satu sama lain. Kalau 4 orang, 2 orang berbisik, ya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena 2 orang ini masih bisa saling berbicara. Dan yang terakhir, bahwa larangan saling berbisik antara 2 orang dengan meninggalkan satu orang orang lain berlaku jika orang ketiga yang tidak diajak berbicara ada bersama mereka dari awal majelis. Sedangkan jika orang ketiga datang di tengah-tengah pembicaraan di antara keduanya, maka larangan tersebut tidak berlaku. Jadi kalau ada 2 orang sedang berbicara, terus datang orang ketiga, maka boleh orang kedua ini berbicara, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dari awal bertiga, 2 orang berbicara, maka itu yang dilarang. Hadis ini juga menunjukkan larangan berlaku jika orang yang tidak diajak berbicara merasa risih dan terganggu. Adapun jika orang itu tidak merasa dirinya terganggu, atau orang yang saling berbisik sudah minta izin untuk berbisik, maka hal tersebut tidak mengapa. Misalnya 3 orang, 2 orang pengen berbisik, maka dia minta izin dulu. Afwan ya, maaf, saya pengen berbicara berdua dengan si fulan ini. Boleh nggak? Orang ketiga, monggo. Silakan aja, ya sudah, itu boleh. Taib ini hadis yang ke-4. Taib, kemudian hadis yang ke-5 berbicara tentang adab-adab bermajelis. Apa saja adab-adab bermajelis? Artinya sebagaimana yang kita sebutkan, Islam adalah agama yang sempurna. Islam itu mengajarkan segala hal, ya, apapun itu, sampai termasuk di dalamnya adab-adab kita bermajelis, duduk, makan-makan aja itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Artinya agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Kita yang hadir di majelis ini itu juga punya adab. Adapun adab-adab hadis yang ke-5 itu berbicara tentang adab-adab bermajelis. Dalil yang menunjukkan adalah hadis wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang memaksa saudaranya berdiri dari tempat duduknya agar dia dapat menempati tempat duduk saudaranya tersebut. Jadi kalau ada orang sudah duduk kemudian diusir dari tempatnya, itu nggak boleh. Jangan kita mengusir orang yang sudah duduk di tempat tersebut, kecuali kalau memang sudah tertulis nama di situ kok ada orang lain duduk, maka nggak boleh. Misalnya ini untuk tempat duduk kepala desa misalnya, ini atau untuk Pak Camat misalnya, itu sudah ada tempatnya. Jadi nggak boleh orang lain menempati tempat itu kalau sudah tertulis namanya. Misalnya kalau di mimbar Jumat, saya lihat beberapa masjid ditulis di depan itu khusus imam dan khusus khatib. Ada kertas khusus khatib. Jadi kalau khatib datang itu sudah berdiri di situ, sudah menempati tempat tersebut. Artinya sudah tahu, oh khatib ternyata sudah ada. Kenapa? Karena kertas itu sudah tertulis khatib. Maka orang lain nggak boleh menempati tempat tersebut. Sementara kalau ada orang duduk diusir, itu nggak boleh.
termasuk di dalamnya sholat. Mohon maaf, masjid, soft, ada anak kecil duduk, atau ada anak kecil di soft pertama, diusir oleh orang dewasa, maka itu termasuk dalam hadis ini larangan. Termasuk larangan orang dewasa itu mengusir anak kecil yang berada di soft pertama, dipindah di soft paling belakang, itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh memindahkan anak kecil, walaupun dia sudah duduk di soft pertama, itu nggak boleh masuk dalam kategori larangan hadis ini. La yuqimur rajulu ar-rajula min majlis. Janganlah seorang itu memindahkan, mengusir orang lain itu dari tempat duduknya, itu nggak boleh, walaupun dia anak kecil. Kalau memisahkan boleh kan, misalnya kita masih bisa untuk satu orang, itu boleh, ya kan? Artinya menggeser ke kanan ke kiri itu boleh. Hah? Oh, anak kecil. Ya, anak kecil mestinya kalau dua orang itu nggak ada masalah sebenarnya. Pas jam sholat itu mestinya dipisah. Ketika duduk ya biarkan aja. Ya kan? Itu kan sebenarnya pendidikan bagi orang tua supaya anak itu diajari, oh nanti saya kalau ke masjid nggak boleh ngobrol, ya kan? Artinya apa namanya, walaupun dia berdua dengan temannya, itu kan diajari juga, jangan ngobrol berdua. Summa yajlisu fihi, kemudian agar dia dapat menempati tempat duduk saudaranya tersebut. Akan tetapi hendaklah mereka saling melapangkan, tafassahu wa tawassau, dan saling merenggangkan, sehingga saudaranya yang baru datang itu bisa duduk. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita ada dua adab penting dalam majelis ini. Yang pertama, adab pertama, bagaimana seharusnya sikap seorang yang baru datang ke sebuah majelis. Nah, seorang yang baru datang ke suatu majelis, hendaklah dia duduk di tempat yang ia dapatkan. Nah, sebagaimana antum sekalian jamaah, begitu antum datang, antum menempati sudah tempat-tempat tersebut, ya kan? Atau di tempat yang masih kosong, dia harus rela menempati tempat manapun yang masih kosong, karena dia memang datang terlambat. Jadi kalau orang itu datang terlambat, ya sudah, dimanapun yang kosong disitulah yang dia tempati. Jangan menempati yang sudah ada ditempati oleh orang lain. Gitu. Karena dia merasa datang terlambat, Islam melarangnya dari memaksakan diri untuk mendapatkan tempat yang diinginkan dengan cara melangkahi orang-orang yang terlebih dahulu datang, atau dengan cara menyuruh orang lain berpindah dari tempat duduknya, dengan bahasa kasarnya mengusir orang lain supaya, ayo kamu minggir, ada apa namanya, saya mau duduk di sini. Itu nggak boleh. Memang dia siapa, ya kan? Walaupun dia tokoh masyarakat juga tidak boleh. Nah, tidak boleh. Sehingga dia bisa menempatinya. Nah, perilaku yang demikian adalah bukti keangkuhan. Itu termasuk orang yang sombong, orang yang egois, ya kan? Islam sungguh melarang membenci yang namanya keangkuhan dan egoisme, dan mengajak umatnya untuk berhias dengan sikap tawadu. Tawadu, rendah diri, rendahnya ya sudah. Walaupun dia tokoh masyarakat dan dia menempati dia kok dapat tempatnya paling belakang, ya nggak ada masalah, ya kan? Jangan dia merasa bahwa dia tokoh masyarakat pengennya di depan, sementara di depan sudah diisi oleh yang lain, sehingga memaksa orang lain yang di depan supaya pergi. Ini nggak boleh. Termasuk itu termasuk keangkuhan, termasuk egoisme. Padahal Islam mengajak untuk sikap tawadu serta menghormati dan menghargai orang lain. Jika seorang ingin mendapatkan posisi duduk yang ia sukai, ya hendaknya dia datang lebih awal. Jadi kalau pingin
Ya kalau pengen dia di depan, ya dia datang lebih awal. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa larangan ini hanya berlaku untuk raya jelata, ya kan? Oh, yang dilarang itu kan raya jelata, nggak boleh mengusir orang lain, dan tidak berlaku bagi para pejabat dan orang-orang yang terpandang. Ketahuilah, siapapun Anda, adab ini tetap harus Anda perhatikan, karena ini adab Islam ya. Islam itu tidak mengenal Anda pejabat atau Anda tokoh masyarakat, itu tidak. Semuanya sama di dalam syariat Islam. Ya kan? Jadi tetap adab ini harus diperhatikan. Siapapun Anda, majelis apapun yang Anda hadiri, baik itu sholat 5 waktu, jangan mentang-mentang dia tokoh masyarakat pengennya di belakang imam. Ya kan? Akhirnya orang lain diusir dari tempat tersebut karena saya kepala desa, atau saya tokoh masyarakat, atau saya apa, sehingga mengusir orang yang di depan. Ini nggak boleh. Ini termasuk yang tidak dibolehkan, kecuali saya katakan tadi, namanya itu sudah tertera di situ, memang menempati tempat tersebut. Booking tempat juga nggak boleh. Nggak boleh, itu termasuk. Nanti saya punya makalah sendiri. Saya punya makalah sendiri khusus masalah booking tempat. Karena ini berkaitan di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Karena di Masjid Nabawi itu banyak sekali di Masjid Nabawi orang-orang Arab yang dia merasa apa? Dia nyewa orang-orang tukang sapu, bagian kebersihan dia sudah nyewa. Sajadah saya taruh di depan ya. Dia taruh sajadah, dibayar itu 1 bulan. Ada orang yang sudah dibayar 1 bulan untuk, jadi orangnya itu nanti pas qomat baru datang. Ya kan? Jadi apa namanya, ini booking tempat. Nih, ini ada satu makalah khusus. Ya kan? Iya. Enggak. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, ini kan kata bukan mengusir, jadi memindahkan. Itu sebenarnya memindahkan, bahasa kasarnya mengusir itu. Sebenarnya sama, ya kan? Dalil yang menunjukkan, sekarang saya tanya, jadi imam anak kecil boleh nggak? Boleh anak kecil lah. Kenapa kok jadi imam boleh? Kenapa kok jadi makmum nggak boleh di depan? Belum balik, walaupun dia belum balik. Sebagaimana hadis dari Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa itu umur 6 tahun jadi imam. Umur 6 tahun, dia belum balik. 6 tahun. Tapi karena dia yang paling banyak hafalan Qur'annya, dia jadi imam. Itu sahabat. Di situ banyak sahabat. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas termasuk terjemahanul Quran. Dia penafsir Al-Quran. Dia usianya 7 tahun. Dia 7 tahun sudah hafal Quran. Dan sudah tahu tafsir. Itu Abdullah bin Abbas. Tapi apa? Ketika Abdullah bin Abbas sholat di depan, itu nggak ada sahabat yang mengusir. Nggak ada. Ya kan? Ya itu sebenarnya pendidikan aja. Itu kan sebenarnya pendidikan. Kalaupun misalnya anak itu pergi, itu nggak ada masalah. Kita yang bergeser. Orang dewasa yang bergeser. Orang yang namanya orang waras itu kan mengalah gitu ya. Ya kan? Jadi ya mestinya bergeser aja. Anak kecil cuma memang diajari. Namanya mengajari anak kecil itu sekali 2 kali mungkin belum bisa, ya kan? Diajari. Bahkan orang tuanya, makanya orang tuanya kalau ada anak kecil, bawa anak kecil itu jejeri anaknya. Ya kan? Artinya sebab kalau kumpul anak dengan anak itu nanti jadi ribut. Makanya apa? Orang tua itu jejeri anaknya.
Ya. Kalau bawa anak kecil supaya apa? Anak kecil itu dijejeri orang tuanya. Ya kan? Jadi anak-anak itu masing-masing dijejeri oleh orang tuanya sehingga tidak kumpul bareng. Ya kan? Artinya dalam penerapan syariat Islam itu tidak boleh mengusir anak kecil walaupun dia di saf pertama. Itu dalam hukum Islam. Nah, dalam hadis ini itu nggak boleh. Ya kan? Itu tidak dibolehkan. Adapun nanti masalah penerapan, nah itu melihat situasi dan kondisi. Nah, artinya penerapan itu kan hukum itu kan berkaitan dengan kenyataan, artinya penerapan di masjid. Apakah itu akan mengganggu atau tidak? Nah, itu nanti ada anak kecil yang kalau dia tidak mengganggu, ya biarkan dia di depan. Tapi kalau anak kecil itu memang kerjanya suka mengganggu, ya orang tuanya yang jejeri. Nanti masih banyak pendidikan. Kalau orang tuanya tidak ada, ya artinya apa namanya? Jangan dia dibiarkan artinya memang orang tua jangan, ini yang saya apa namanya, orang tua jangan sampai memarahi anak kecil. Jangan sampai memarahi anak kecil apa namanya di saf pertama. Kamu nggak boleh di saf pertama ya. Kalau ribut, nah itu diancam. Akhirnya anak kecil nggak mau sholat di masjid. Jadi apa namanya takut dengan masjid. Kenapa? Karena saya kalau ke masjid saya dimarahi sama orang dewasa. Nah, ini jangan sampai apa namanya, ini sebenarnya pendidikan. Makanya masjid itu ada tarbiyah sebenarnya. Di situ ada juga tarbiyah. Jika Anda tidak bisa menerima adab ini, jadi kalau Anda tidak bisa menerima adab ini, tidak mau memindahkan orang lain dari tempatnya, dipindah ke tempat yang lain, Anda tidak terima adab ini, maka periksalah hati Anda. Periksalah hati Anda, jangan-jangan ada seberkas keangkuhan yang sedang berkecamuk di dalamnya. Atau kita merasa egois. Kita ada egois. Ya kan? Saya kan orang dewasa, kok anak kecil di depan? Anak kecil diusir aja, itu kan bahasa kasar. Atau pindahkan anak kecil dalam bahasa halusnya. Ya kan? Maka apa namanya, ini adalah termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Nah, adab yang kedua, bagaimana sikap para hadirin yang sudah hadir di majelis terhadap saudaranya yang baru sampai di majelis. Islam melarang seorang yang terlambat hadir di majelis melompati pundak-pundak hadirin. Jadi melewati pundak-pundak. Melewati pundak-pundak hadirin atau memaksa saudaranya yang telah hadir terlebih dahulu di majelis untuk pindah. Islam juga menganjurkan orang yang telah hadir terlebih dahulu di majelis untuk melapangkan majelis bagi mereka yang baru datang, sehingga dia tidak kesulitan mencari tempat duduk atau merasa canggung di tengah-tengah majelis. Demikianlah keindahan, keseimbangan dan kesempurnaan dari Islam. Adab ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah atau renggangkanlah majelis kalian, maka lapangkanlah majelis kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ini juga, nah majelis yang dimasukkan majelis apa saja ya, baik itu majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis apa namanya sholat. Nah, sholat berjamaah itu termasuk majelis. Sholat berjamaah itu termasuk dalam majelis. Maka para hadirin yang sudah terlebih dahulu hadir di suatu majelis hendaknya berusaha memberikan tempat kepada saudaranya yang baru datang. Hal ini menunjukkan sikap saling cinta, kasih di antara sesama muslim. Nah, orang yang hadir terlebih dahulu di majelis ingin agar saudaranya dapat menghadiri majelis dan mendapatkan kebaikan sebagaimana juga yang mendapatkan kebaikan dari majelis untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dia duduk, dia bergeser ke kiri ke kanan supaya ada saudaranya yang lain bisa duduk di sampingnya, maka ini adalah lebih baik. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini surah Al-Mujadilah 11 ini
itu juga menjelaskan kepada kita satu kaidah, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang melapangkan tempat duduknya untuk saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan baginya di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan kelapangan di dunia dan di akhirat, terutama kelapangan hati. Dadanya itu lapang, ya kan? Jembar dadanya gitu. Akan tetapi lihatlah, ternyata balasan jauh lebih baik daripada perbuatan. Kelapangan yang Allah berikan bagi sebagai balasan bukanlah kelapangan tempat duduk di dunia, akan tetapi kelapangan yang lebih daripada itu, yaitu di akhirat. Bahkan di kuburan kita itu juga akan dilapangkan. Ketika kita meninggal dunia, ketika kita di dunia suka memberikan kelapangan kepada orang, maka nanti di alam kubur kita Allah pun juga akan memberikan kelapangan di kuburan kita, diluaskan kuburan kita, tidak disempitkan. Kenapa? Karena nanti kalau disempitkan kuburan, bumi itu akan menyempit. Itu adalah apa? Ini adalah siksaan azab yang ada di kuburan. Karena di kuburan ini juga ada azab, ada kenikmatan. Kenikmatan itu adalah Allah berikan, dilapangkan kuburannya, diluaskan kuburannya, ya kan? Sejauh matanya memandang. Itu bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dalam kelapangan tempat di sini adalah di sorga, yaitu di akhirat. Yani sorganya semakin dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh di dalam tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini, menafsirkan ayat yafsahillahu lakum ay yuwassi'ullahu lakum al-jannah wal majalis fiha. Maka makna dari firman Allah akan berikan kelapangan kepada kalian, yaitu Allah akan memperluas sorga bagi kalian dan memperluas tempat-tempat duduknya di sorga. Ini adalah tafsir dari yafsahillahu lakum. Bahkan sebagian dari ulama berpendapat bahwa kelapangan tersebut adalah bersifat umum. Karena lapang di sini maksudnya bersifat umum. Termasuk nanti kelapangan rezeki, kelapangan kecukupan, kelapangan pekerjaan, kelapangan pergaulan, ya kan? Nah, itu semuanya Allah akan berikan kelapangan ini secara umum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, yuwassallahu lakum fil jannah au fi kulli ma turidun at-tafassuh fihi minal makan war rizqi wa ghairihima. Niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian di surga, atau kelapangan pada setiap perkara yang kalian inginkan kelapangan padanya, baik tempat, rezeki maupun yang lainnya. Jadi kalau kita memberikan kelapangan, maka termasuk permasalahan-permasalahan Allah akan buat lapang. Artinya segala permasalahan itu dibuat lapang, itu maksudnya segala permasalahan itu mudah diselesaikan, ada solusinya. Ini bagi mereka yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendapat yang kedua, inilah yang lebih kuat. Maksudnya yafsahillahu lakum, artinya apa? Itu Allah akan lapangkan kepada kalian, itu bersifat umum. Karena dalam ayat ini Allah tidak membatasi kelapangan tersebut pada objek tertentu. Dan menurut para ahli tafsir, jika objek tidak ditentukan, maka berarti yang dimaksud adalah sesuatu yang sifatnya umum. Dia juga tidak ingin menyakiti hati saudaranya dengan mempersulitnya menghadiri majelis. Karena itu dia memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk ikut dalam majelis tersebut dengan melapangkan tempat duduknya. Demikianlah indahnya akhlak dan adab di dalam majelis yang dituntunkan oleh Islam. Saya ada perhatian yang perlu diperhatikan di sini. Mungkin timbul satu pertanyaan, bagaimana jika ada seorang ustadz atau orang yang dihormati
hadir terlambat dalam majelis. Kemudian muridnya atau orang-orang yang hadir merasa segan dengan ustadz atau orang yang terhormat tersebut, sehingga dia berdiri dan mempersilakan ustadz atau orang terhormat tadi untuk duduk di tempatnya tanpa diminta atau dipaksa. Apakah yang harus dilakukan oleh si ustadz atau orang yang dihormati tersebut? Bolehkah ia duduk menggantikan tempat muridnya tersebut? Ini adalah pertanyaan. Maka jawabannya adalah sebaiknya sebagai perwujudan sikap wara', kehati-hatian dalam beragama seseorang, hendaknya dia tidak mengambil tempat duduk orang yang ditawarkan tersebut. Walaupun itu muridnya sudah menawarkan, nggak dipaksa. Muridnya itu rela agar gurunya itu bisa duduk di tempat duduknya. Tapi seorang guru, seorang ustadz, itu jangan mengambil tempat yang ditawarkan oleh muridnya tersebut. Meskipun dia tidak memintanya, dan dia mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh murid tersebut semata-mata untuk menghormatinya. Itu pun juga sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika datang terlambat di suatu majelis, para hadirin pun berdiri dan meminta beliau agar duduk di posisi mereka, karena merasa hormat terhadap Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat, seorang alim. Namun demikian Abdullah bin Umar tidak mau mengambil tempat duduk tersebut. Hal ini disebabkan oleh sikap wara' beliau. Beliau tidak ingin mengambil hak orang lain, meskipun orang lain itu merelakannya karena menghormati beliau. Karena ada kemungkinan ia hanya merelakan lantaran rasa segan dan rasa malu. Orang yang menyerahkan haknya disebabkan rasa segan atau rasa malu tidak dapat disebut merelakan. Kenapa? Karena hakikatnya dia memberikan dengan cara terpaksa, ya kan? Artinya walaupun dia yang mengatakan dia segan karena dia gurunya, segan atau rasa malu, itu bukan termasuk, tidak disebut rela. Kenapa? Karena itu termasuk terpaksa. Ya, terpaksa dia memberikan tempat duduknya kepada seorang guru. Itu kalau rasa segan atau rasa malu. Oleh karenanya para ulama mengharamkan seorang menerima hadiah atau menyambut undangan dari seorang yang memberikannya atau mengundang Anda lantaran rasa malu atau rasa segan atau rasa tidak enak. Akan tetapi jika khawatir penolakan itu justru menyinggung perasaan orang yang menawarkan tempat tersebut, atau kita tahu bahwa yang menerima tawarannya akan senang hatinya, maka tidak mengapa apabila kita mengambil tempat duduk yang ia tawarkan kepada kita. Itu kalau dia merasa senang. Dia senang sekali kalau gurunya bisa menempati tempat duduknya, senang, ya nggak apa-apa kita terima tawaran tersebut. Tapi jangan sampai dia karena segan atau karena rasa malu. Sebab kalau rasa malu atau rasa segan, maka itu bukan rela namanya, itu namanya terpaksa. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, larangan bagi seseorang untuk mengusir orang lain dari tempat duduknya. Lalu dia duduk di tempat tersebut. Larangan ini berlaku untuk semua majelis yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua, tidak termasuk dalam larangan apabila seorang datang ke dalam satu majelis, kemudian ada orang yang duduk memberikan tempat duduknya kepadanya, tetapi hendaknya seorang bersikap wara' dengan tidak menerima tawaran tersebut, terkecuali kalau dia tahu bahwa orang tersebut memberikan tempatnya karena rasa cinta dan penghormatan kepadanya, atau dia merasa senang kalau tempat duduknya ditempati oleh gurunya, maka ini tidak mengapa. Yang ketiga, larangan mengganggu hak seorang muslim, sebab yang demikian akan mewariskan kebencian dan kedengkian. Kemudian yang keempat, anjuran melapangkan majelis serta memperluasnya agar kaum muslimin yang datang ke majelis itu mendapatkan tempat duduk. Akan tetapi hal itu disyaratkan tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang terlebih dahulu mendapatkan tempat duduknya. Yang kelima, anjuran untuk melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan rasa cinta dan kasih di antara sesama muslim. Misalnya apa? Dengan memberikan kelonggaran, tempat duduk itu dilonggarkan supaya saudaranya datang
bisa duduk bersamanya. Ini termasuk bentuk rasa cinta dan kasih. Yang keenam, yang terakhir, syariat Islam mencakup segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah anak kecil yang masih belum berumur tapi diajak ke masjid. Jadi kadang dia ini laksanalah di sini. Ini bagaimana sikap kita? Apakah harus tinggal saja di rumah atau kita diajak tapi didampingi itu didampingi itu nanti dia lagi penjelasan. Untuk anak, maka para ulama sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu melihat kalau anak itu sudah mumayyiz, maksudnya sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka ajak ke masjid. Artinya usia tamyiz itu mungkin 4-5 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun. Tapi kalau usia masih 2 tahun, 3 tahun, ya jangan dibawa ke masjid. Artinya kalau usia di bawah 4 tahun, itu batita istilahnya ya, batita ya, bawah 3 tahun. Maka jangan dibawa ke masjid, sebab itu akan mengganggu. Ya kan? Itu adalah apa? Jadi usia tamyiz yang dibolehkan untuk pergi ke masjid. Allah Ta'ala. Benar gitu, tapi langsung berdepan, pertama kita katanya masjid kita, jadi kita mengusir, itu bagaimana? Yang pertama, yang kedua, sama muslim ada yang nggak enak, kalau kita sama orang itu kok malah duduk berangkat, malah itu mereka itu kalau pikir atau baca itu berenung dan itu gimana? Yang pertama tadi yang kita pertama tadi menyingkirkan orang yang tidak pernah jamaah ini tapi orangnya ada uang itu kita gimana itu tetap dosa kalau kita menyingkirkan orang lain seperti itu. Tapi ini memang hadis ini termasuk adab yang makanya tadi saya katakan Ibnu Hajar al-Asqalani jangan menganggap sepele, jangan menganggap remeh permasalahan ini. Memindahkan orang lain dari tempat duduk dalam sholat itu nggak boleh tetap. Siapapun dia, kecuali yang saya katakan tadi, di imam atau di belakang imam itu nggak boleh orang lain menempati. Memang ada, kalau di belakang imam itu kan harus orang yang dalam hadits ulul a'lami wal ahlam, harus orang yang paling tidak selevel dengan imam lah, ya kan? Yang di belakang imam. Adapun yang kanan kiri maka siapapun boleh berebutan, itu boleh, ya kan? Tapi yang nggak boleh berebutan itu di belakang imam sama imam, karena itu sudah ada tempatnya, sudah ada imamnya dan ada orang. Nah kalau selain daripada itu, apalagi di saf kedua, saf ketiga, itu nggak boleh. Kita dia sudah duduk di saf ketiga, kita kemudian masih mengusir di saf kelima, keempat, itu nggak boleh. Di sop pertama aja tidak boleh kita usir, apalagi yang di sop yang belakangnya. Apakah itu termasuk perbuatan dosa? Dalam Islam itu termasuk perbuatan dosa. Jadi itu termasuk dosa dan yang wajib bagi kita untuk bertaubat. Taubat kita maksudnya apakah kita harus mendatangi orang itu minta maaf? Tidak harus. Cukup bagi kita bertaubat. Maksudnya saya dulu pernah mengusir anak kecil, mengusir sampai ke belakang, yaitu adalah jangan sampai adalah kita mengusir, adalah kita taubat. Wallahu taala, itu sudah ada. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Baik, kita tutup doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.